Livi. Alhamdulillah, saat ini saya sedang berada di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, yaitu Kaliwungu, Jawa Tengah, yang syarat akan sejarah Islam. Kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk berkunjung ke Masjid Al-Mutakin. Masjid ini terletak di Jalan Kiai Haji Asy'ari, Kauman Krajan Kulon, Kaliwungu. Masjid yang terletak persis di sebelah barat alun-alun atau pasar sore Kaliwungu, dari pagi hingga malam, masjid ini tak pernah sepi oleh jamaah yang akan melaksanakan sholat ataupun kegiatan. Memiliki dua menara di sisi kanan kirinya, di dalam masjid ini dihiasi oleh ornamen yang kental dengan nuansa Jawa. Ciri yang melekat pada desain arsitekturnya terlihat dari ornamen tiang, langit-langit, mimbar yang bertingkat terbuat dari kayu, mihrab tempat imam memimpin sholat, dan kubah yang berada di atasnya. Seperti lazimnya masjid-masjid besar, Masjid Al-Mutakin dijaga dan dirawat kebersihannya. Apalagi keberadaan Masjid Al-Mutakin ini terbilang merupakan peninggalan sejarah. Sekilas bangunan ini tampak baru dengan gaya arsitektur modern. Namun nyatanya, masjid ini sudah mengalami pemugaran bahkan lebih dari 5 kali. Masjid ini didirikan pada tahun 1653 sebagai media dakwah Islam oleh ulama bernama Kiai Asy'ari. Guru Kiai Asy'ari adalah putra Kiai Ismail dari Yogyakarta. Kalau kita teliti dari buku silsilah yang kini masih disimpan oleh para pewarisnya, Guru Kiai Asy'ari termasuk keturunan Maulana Malik Ibrahim. Bentuk asli masjid ini sebenarnya sudah mengalami perubahan beberapa kali. Hanya saja, pada perbaikan tempo dulu tidak pernah tercatat secara tertib. Yang dapat diketahui secara pasti hanya 4 kali dengan yang terakhir ini. Antara lain, perbaikan yang dilakukan oleh Kiai Muhammad pada awal abad ke-20, yaitu penggantian atap masjid yang semula terbuat dari daun alang-alang, kemudian digantikan dengan seng. Kemudian Kiai Abdullah, putra Kiai Muhammad yang telah melakukan penggantian atap seng dengan genteng. Selain itu, pada tahun 1922, Kiai Abdul Rashid mengembangkan bangunan masjid ini dan serambi. Kiai Hisham Naib pada tahun 1955 kembali menyempurnakan dan meluaskan bangunan karena tidak mencukupi kebutuhan akan jamaah yang membludak. Kedatangan Kiai Guru Asy'ari dan keberadaan Masjid Jami yang pada mulanya hanya sebuah surau atau langgar, rupanya membawa perubahan besar bagi masyarakat Kaliwungu dan sekitarnya. Terbukti sekarang, setelah beberapa ratus tahun sepeninggal Kiai Guru Asy'ari, Kaliwungu benar-benar menjadi daerah pesantren yang marak dan terkenal dengan julukan Kota Santri. menarik dari masjid bersejarah ini adalah kegiatan upacara Syawalan yang diadakan setiap tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 Syawal setiap tahunnya.
Upacara Syawalan ini sebenarnya adalah upacara haul wafatnya Kyai Guru Asyari. Tetapi pada saat sekarang ini, kegiatan upacara Syawalan lebih menonjol sebagai kegiatan pasar malam 1 minggu. Bahkan, kadang-kadang sampai setengah bulan di alun-alun depan masjid. Dinilai mampu menjadi tumpuan bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Salah satunya lewat perputaran ekonomi. Maka sangat layak bila fungsi masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, namun digunakan juga sebagai tempat membangun dan memperdayakan kesejahteraan masyarakat dengan tanpa mengurangi nilai-nilai religius dari masjid itu sendiri. Segi agama nggih pengajian niku saben pagi bagian tafsir nggih. Mangke nek Jumat niku waqiahan. Malam Selasa paing niku berjanji. Nggih. Pagi saben hari pagi jam 8 sampai jam 2 itu santri ada di lantai 2. Kalau malam Sabtu belajar qira. Jadi remaja belajar qira, termasuk yang kemarin MTQ di Jawa Tengah apa itu dari Masjid Kaliwungu Putri. Kalau segi sosial itu 1 tahun sunatan. Terus yang hariannya itu sosialnya itu siap dipakai mobil ambulan, itu gratis sama sekali tidak dipungut. Jaraknya kemana saja monggo dipakai, enggak bayar sama sekali, ditanggung masjid. Kalau masalah dipinjam maupun untuk kegiatan pengajian dari organisasi itu ada. Kalau kebersihan perawatan sini itu memang harus ya, untuk karyawannya juga enggak ini ya, enggak standar niku masjid mboten. Masjid niku monggo ikhlas, enggak sampai UMR. Napa malih kok pengurus 1% pun enggak, semua pengurus enggak ada yang bayaran, sama semua. Kalau mau bayar silakan keluar, enggak sama sekali, serupiah enggak. Kalau perawatan ini kadang 3 tahun sekali. Keamanan itu ada 8 orang. Pagi jam 6 sampai jam 2 itu 2 orang. Jam 2 sampai jam 10 malam 4 orang. Jam 10 malam sampai jam 6 2 orang. Jadi nggak pernah kosong, pasti ada orangnya. Mau tidur di sini boleh, asal meninggalkan KTP demi keamanan, nggak curiga, siapapun boleh. Besok keluar habis subuh paling kemari.